Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini bertemu dengan saya dalam pembelajaran biologi kelas 10 semester 1. Sebelum kita mulai pembelajaran biologi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa pembelajaran biologi kelas 10 semester 1 baik itu untuk peminat kelas IPA maupun di kelas minat di kelas IPS, pokok bahasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ruang lingkup biologi, yang kedua keanekaragaman hayati, yang ketiga klasifikasi makhluk hidup, yang keempat virus, yang kelima bakteri, dan yang keenam protista. Semuanya itu harus kalian capai dengan baik. KKM kita adalah 75. Jika kalian belum mencapai 75, maka kalian akan mengikuti kegiatan media sehingga kalian dapat menuntaskan pokok bahasa tadi. Oke, para siswa sekalian, yang pertama kita masuk ke ruang lingkup biologi. Ada 3 segmen, yaitu yang masing-masing segmen dibagi menjadi 2 segmen lagi, yaitu penayangan video dan kalian mengerjakan tugas berdasarkan video. Untuk segmen yang pertama, video yang akan ditayangkan berisi mengenai biologi sebagai sains, ciri-ciri sains dan kerja ilmiah. Kemudian video yang kedua akan berisi mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan cabang-cabang biologi, dan yang ketiga yang terakhir akan berisi mengenai objek kajian biologi. Oke, yang pertama adalah biologi sebagai sains, ciri-ciri sains dan kerja ilmiah. Selamat menyaksikan tayangan video berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita selalu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Penemuan dan penelitian di bidang biologi bertujuan untuk menyejahterakan manusia. Misalnya, para petani menerapkan prinsip-prinsip biologi agar tanamannya dapat tumbuh subur dan hasilnya bagus. Kemudian, pada saat kita sakit, dokter juga akan memeriksa organ tubuh kita, menyelidiki apa penyebabnya. Namun, semakin berkembangnya waktu, semakin zaman now, semakin canggih pula alat untuk melakukan eksperimen membuat senjata biologis yang merugikan banyak orang. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Mari kita simak. Ruang lingkup biologi itu mencangkup 5 hal. Pertama, biologi sebagai sains. Kedua, kerja ilmiah. Ketiga, penelitian dan percobaan biologi. Keempat, objek ragam dan permasalahan biologi. Dan yang terakhir, bekerja di laboratorium. Oke, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Biologi sebagai sains. Sains itu berasal dari bahasa Latin, yang artinya pengetahuan. Sains juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ilmu sains alam dan sosial. Ilmu sains alam itu hanya membahas gejala-gejala alam yang dapat diamati. Sedangkan ilmu sains sosial itu tentang masalah-masalah sosial di dalam sebuah masyarakat. Tujuannya untuk mengkaji keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam sebuah hubungan manusia. Karakteristik sains atau ciri khas dari sains itu ada 4. Yang pertama itu rasional. Artinya berpikir secara logis dengan menggunakan nalar, bukan sebuah tahayul. Yang kedua, objektif. Sains merupakan kebenaran apa adanya, karena didasarkan atas data-data. Yang ketiga adalah empiris. Sains dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, atau eksperimen. Yang keempat, akumulatif. Maksudnya harus didasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah atau diperbarui. Nah, tadi kan yang pertama kita bahas adalah biologi sebagai sains. Sekarang yang kedua itu kerja ilmiah. Apa sih kerja ilmiah itu? Kerja ilmiah itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki sikap ilmiah dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses dan melalui langkah-langkah metode ilmiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerja ilmiah itu mencangkup 1. Sikap ilmiah, 2. Pendekatan keterampilan, 3. Metode ilmiah. Mari kita bahas satu persatu. Oke, sikap ilmiah.
Agar dapat menghasilkan produk sains baru, para ilmuwan harus peka dan berpikir kritis terhadap kejadian atau gejala yang ada di alam. Mereka juga harus bekerja dengan tekun dan teliti, dan melakukan diskusi untuk bertukar pendapat. Kita juga dapat menjadi seperti mereka, asal kita memiliki sikap ilmiah seperti yang dimiliki ilmuwan. Di antaranya, peka, kritis, rasa ingin tahu yang tinggi, optimis, sikap toleransi, terbuka, tekun, teliti, jujur, objektif, logis, dan lain-lain. Kemudian, yang kita bahas pendekatan keterampilan proses atau disebut juga inquiry approach. Itu merupakan suatu cara yang diterapkan pada siswa agar dapat menemukan sendiri fakta dan konsep ilmiah dengan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan. Nah, keterampilan proses itu antara lain mencangkup klasifikasi objek, pengajuan pertanyaan, melakukan pengamatan, menyajikan data, menafsirkan data, memperkirakan data, serta mengidentifikasi variabel. Demikian tayangan video yang pertama. Kalian sekarang buka file tugasnya, kerjakan apa yang ditanyakan di dalam file tersebut sesuai dengan yang tadi kalian saksikan di video segmen pertama. Selamat mengerjakan.